Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana langkah Satpol Air Polres Kapuas Hulu melakukan tanggap darurat bencana dengan menolong dan mengevakuasi warga yang terdampak banjir akibat air Sungai Kapuas meluap. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasubdit Binmas Satpol Air Polres Kapuas Hulu, Aibtu Belmi Sialagan. Dan selamat sore Pak Belmi. Selamat sore, Bu. Baik, Pak, bagaimana kondisi terkini banjir yang melanda wilayah Kapuas Hulu, Kalimantan Barat? Silakan, Pak. Baik, terima kasih, Bu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri juga untuk di sebelah kanan saya. Beliau namanya Pak Bambang. Beliau adalah Ketua Tim Reaksi Cepat Pramuka, dan di sebelah kanan saya juga ada Bapak Wisnu, yaitu PSDKP Wilayah Kerja di Kapuas Hulu. Jadi selama ini kami bersinergitas. Baik, akan saya jawab. Yang pertama, untuk situasi saat ini, Bu, pada hari ini, hari Senin, terpantau untuk saat ini sampai sore hari ini berangsur surut, yaitu air surut dan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, roda 4, dan aktivitas masyarakat sekarang ini sudah berjalan normal, Bu. Kemudian, Pak, menurut pantauan, Pak, apa yang mengakibatkan banjir terjadi, Pak? Terima kasih. Untuk berdasarkan pantauan kita di lapangan dan berdasarkan koordinasi dengan beberapa pihak, bahwa banjir ini diakibatkan akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir ini dan kiriman dari Sungai Hulu Kapuas, Bu. Jadi dengan adanya ketinggian debit air tersebut, kiriman air itu sampai ke Putu Sibau yang menggenangi wilayah Putu Sibau Utara, Putu Sibau Selatan, gitu, Bu. Baik, kemudian Pak, seperti yang tadi disampaikan di awal bahwa dalam kegiatan ini polisi juga bekerja sama dengan berbagai organisasi. Salah satunya Tim Reaksi Cepat Pramuka Peduli Kapuas Hulu yang diketuai oleh Pak Bambang Erawadi. Pak, izin bagaimana sinergitas antara polisi dan masyarakat di sana, Pak? Silakan. Baik, terima kasih. Untuk sinergitas kita itu kerjasama sangat baik sekali, di mana kami sebagai tim reaksi Pramuka Peduli Kapuas Hulu, yaitu di bawah naungan Polres Kabupaten Kapuas Hulu, kita memiliki tenaga, kemudian kita tidak memiliki alut yang ada, sehingga dengan adanya bantuan dari kepolisian, Polair khususnya, jadi kita sama-sama saling membantu, karena evaluasi itu tidak lokasinya jauh, sehingga kita harus membutuhkan orang yang banyak, dan kita harus membuat jadwal pembagian orang, sehingga kawan-kawan di lapangan tidak terlalu kecapean, sehingga kerjasama itu sangat baik sekali. Terima kasih, Pak. Kita kembali ke Pak Belmi. Pak, apa saja yang telah dilakukan bersama pihak kepolisian, Pak? Baik, dalam menanggapi tanggap darurat bencana dari kepolisian, yaitu Satpol Air bersama personil Polres Kapuas Hulu, baik dari Samapta, dari Lantas, dari instansi lain, yaitu dari Tim Reaksi Cepat, dari PSDKP, melaksanakan berbagai upaya. Yang pertama, yaitu mengamankan kendaraan untuk warga supaya tidak tergenang, yaitu kita mengamankan ke tempat yang tinggi. Yang kedua, kita melaksanakan evakuasi dari yang tempat banjir ke tempat yang lebih tinggi dan mengingatkan warga supaya selalu siaga, karena bencana banjir ini waktu bisa terjadi, gitu, Bu. Baik. Kemudian Pak, adakah korban dalam bencana banjir tersebut, Pak? Terima kasih. Berdasarkan koordinasi kita dengan tim reaksi cepat, untuk korban meninggal dunia belum ada, Bu, tetapi ada warga kita katanya atas Nur alias Tuti sampai sekarang belum ditemukan. Jadi belum tinggal, tapi atas nama Nur itu belum ditemukan atau hilang sekarang, gitu, Bu. Kemudian Pak, berapakah ketinggian banjir paling tinggi yang terjadi di sana, Pak? Untuk ketinggian banjir untuk saat ini, yaitu di wilayah Kedamin Hilir itu kurang lebih 2 meter. Untuk di wilayah Sibau Hulu itu 2 meter, baik di pemukiman atau di ruas jalan. Jadi pada waktu itu kita melaksanakan evakuasi itu terjebak di situ, yang mengakibatkan kendaraan kita tidak bisa bergerak. Untuk sementara seperti itu, Bu.
Baik, seperti yang disampaikan Pak mengenai evakuasi terhadap warga, boleh tahu Pak mereka dievakuasi kemana Pak? Terima kasih Bu. Untuk warga kita evakuasi, yaitu dari tempat yang tergenang atau banjir, kita evakuasi ke rumah terdekat yang kita anggap bisa diakses untuk masyarakat. Jadi ada juga kita evakuasi ke tempat perkantoran, ada juga kita evakuasi di gereja karena tempat itu yang agak lebih tinggi. Kemudian Pak, dalam banjir tentu membawa dampak. Adakah penyakit yang mulai menyerang warga di sana Pak? Terima kasih Bu. Untuk dampak banjir, kita lihat bahwa ada dampaknya yaitu seperti gatal-gatal, yaitu pilek, demam, bahkan ada yang demam berdarah seperti itu Bu. Cuman untuk sampai saat ini masih dalam kondisi tidak ada yang parah atau masih bisa dibawa ke rumah sakit gitu Bu. Baik, kemudian Pak pelayanan medis atau bantuan sosial terhadap warga terdampak banjir di sana seperti apa Pak? Terima kasih. Kita bersama dengan tim kesehatan melaksanakan sinergitas. Jadi dari Puskesmas atau Dinkes sudah melaksanakan juga kesehatan, yaitu warga-warga kita yang kena beling atau yang kena kayu, itu warga kita diobati atau dirawat di Puskesmas atau di rumah sakit Bu. Baik Pak, terakhir pesan mungkin yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar waspada terhadap bencana khususnya banjir, silakan Pak. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada masyarakat, yang pertama, selalu waspada karena banjir ini dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, karena cuaca saat ini sering berubah. Yang kedua, ketika banjir itu terjadi, kita harus menyiapkan makanan yang cukup, obat-obatan yang cukup, dan jangan sampai warga kita juga membuang sampah, karena sungai bukan tempat sampah. Jadi kita mari menjaga sungai kita supaya terjaga keasliannya dan tidak tergenang oleh sampah. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Kasubnit Binmas Satpol Air Polres Kapuas Hulu, Aibtu Belmi Sialagan telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat kembali bertugas.